Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi sama Bu Niknik dalam pembelajaran PPKN. Pembelajaran minggu ini masih berhubungan dengan minggu lalu ya, yaitu tentang bab 3 kerukunan antar umat beragama. Kita review sebentar ya untuk materi pada pekan lalu. Pekan lalu kita sudah belajar tentang keragaman agama di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, agama, dan bahasa. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keberagaman bangsa Indonesia terbentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan daerah. Untuk yang pertama, keragaman agama di Indonesia. Indonesia memiliki 6 agama. Yang pertama ada Islam, yang kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan yang terakhir ada Konghucu. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu Islam. Islam, tempat ibadahnya disebut masjid, sedangkan kitab sucinya yaitu Al-Quran. Hari raya umat Islam adalah Idul Fitri dan juga Idul Adha. Untuk pemuka agamanya sendiri, ada ulama, ustadz atau kiai. Yang kedua, Kristen. Tempat ibadah umat Kristen disebut gereja, sedangkan kitab suci mereka yaitu Alkitab. Untuk hari rayanya, mereka merayakan Natal dan juga Paskah. Pemuka agamanya disebut pendeta. Selanjutnya yang ketiga, Katolik. Katolik sama seperti Kristen, tetapi yang berbeda yaitu dari pemuka agamanya. Untuk tempat ibadahnya masih sama yaitu gereja. Kitab sucinya Alkitab. Hari rayanya ada Natal dan juga Paskah. Nah, pemuka agamanya sendiri disebut pastor. Untuk Hindu, pemuka agamanya yaitu disebut pendanda. Sedangkan tempat ibadahnya disebut pura. Kitab sucinya Weda. Sedangkan hari raya umat Hindu yaitu ada Nyepi, ada Galungan, dan juga Kuningan. Berikutnya ada Buddha. Tempat ibadah umat Buddha disebut wihara. Sedangkan kitab suci mereka adalah Tripitaka. Untuk hari rayanya mereka merayakan Waisak. Dan pemuka agamanya disebut dengan biksu. Yang terakhir yaitu agama Konghucu. Konghucu, tempat ibadahnya disebut dengan Klonteng. Untuk kitab sucinya sendiri disebut dengan Sisu Wujing. Hari raya mereka yaitu Imlek dan juga Cap Gomeh. Pemuka agamanya disebut Swesi. Untuk materi selanjutnya yaitu kerukunan antar umat beragama. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kamu lihat? Betul. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat sikap rukun dan saling menghormati meskipun berbeda agama. Sikap tersebut dinamakan sikap toleransi antar umat beragama. Apa itu toleransi antar umat beragama? Toleransi antar umat beragama adalah sikap saling menghargai dan menghormati kepada orang lain yang berbeda agama. Toleransi antar umat beragama tercermin dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, dalam pasal 29 ayat 2 mengandung pengertian bahwa yang pertama, negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk suatu agama. Setiap orang harus menghormati agama orang lain. Setiap orang bebas melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Negara melindungi pelaksanaan ibadah setiap umat beragama di Indonesia.
memberi kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi, keragaman agama di Indonesia ini sudah diatur dalam pasal 29 ayat 2 tentang toleransi beragama. Untuk selanjutnya, kalian ada latihan soal ya. Latihan soal sudah Ibu dan Bapak siapkan pada link Google Form. Silahkan kalian klik link Google Formnya, kemudian kalian kerjakan soalnya satu persatu dengan baik ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya anak-anak. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.